Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarmu pagi ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dengan Ibu di sini. Kita akan teruskan materi tentang listrik dinamis, yaitu yang bagian kedua. Kita tahu listrik dinamis adalah listrik yang mengalir karena ada tegangan, yaitu berupa misalnya sumber tegangan baterai dan dihubungkan oleh kawat penghantar sehingga ada arus listrik. Pada abad ke-18, seorang ilmuwan Gregor Simon Ohm tertarik untuk mengetahui hubungan antara tegangan dan kuat arus. Dalam rancangannya, Ohm mengukur kuat arus dari berbagai tegangan yang diberikan pada rangkaian listrik. Perhatikan gambar rangkaian percobaan Gregor Ohm. Di sini ada power supply, ada ampere meter yaitu alat untuk mengukur kuat arus, ada voltmeter yaitu alat untuk mengukur tegangan. Ohm menyimpulkan bahwa kuat arus sebanding dengan tegangan yang diberikan dan nilai perbandingannya selalu tetap. Nilai perbandingan itu disebut dengan hambatan atau R atau resistor. Maka secara matematis dapat ditulis rumusnya sebagai berikut. Persamaannya ya. R sama dengan V dibagi I. Keterangannya, V adalah tegangan, satuannya volt. R adalah hambatan atau resistor tadi, satuannya ohm. I adalah kuat arus, satuannya ampere. Kalau ditanya V, ternyata rumusnya jadi V sama dengan I kali R. Sedangkan kalau ditanya I sama dengan V dibagi R. Coba kalau ada pernyataan seperti di bawah ini, baterai adalah alat yang memiliki beda potensial di antara dua kutubnya. Menurutmu benar atau salah? Betul atau benar. Fungsi saklar dalam rangkaian adalah memutus dan menyambungkan arus listrik. Benar atau salahkah? Jawabannya juga benar. Bila saklar pada suatu rangkaian listrik dalam keadaan terbuka, kuat arus akan mengalir dalam rangkaian. Ternyata salah. Ternyata jawabanmu sama ya, berarti kalian sudah paham mengenai rangkaian listrik dinamis. Contoh soal, sebuah lampu memiliki nilai tegangan sebesar 12 volt dengan kuat arus sebesar 80 mA. Berapakah besar hambatan yang terjadi pada rangkaian tersebut? Mari kita jawab. Diketahui tegangan sebesar 12 volt, maka kita tulis V sama dengan 12 volt. Diketahui yang kedua, kuat arus sebesar 80 mA, maka kita tulis apa simbolnya? I sama dengan 80 mA, dijadikan ampere menjadi 80 kali 10 pangkat min 3, karena mili dibagi 1000. Ditanya hambatannya, berarti simbolnya adalah R, sama dengan berapa? Mari kita jawab. Dijawab R sama dengan V dibagi I, sama dengan 12 dibagi 8 kali 10 pangkat min 2. Kenapa jadi 10 pangkat min 2? Karena dikurang 1 itu dari 80 ya. Jadi 8 kali 10 pangkat min 2. 12 dibagi 8 sama dengan 1,5.
10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2. Jadi hasilnya 150 ohm. Hambatannya, besar hambatannya 150 ohm. Coba kalian hubungkan antara nama alat listrik dan lambangnya. Kalau ada baterai, mana lambang baterai? Terus saklar, lampu, dan terakhir hambatan. Ternyata kamu sesuai dengan yang tertulis di gambar tersebut, berarti kalian sudah paham tentang alat listrik. Sifat rangkaian seri dan paralel. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1, 2, dan 3, lihat rangkaiannya. Gambar 1, rangkaiannya tidak memiliki percabangan, maka disebut rangkaian seri. Gambar 2, rangkaian yang memiliki percabangan, maka disebut rangkaian paralel. Sedangkan gambar 3 disebut rangkaian gabungan karena ada seri dan ada paralel. Untuk rangkaian seri, rumus hambatan totalnya sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya kalau misalnya banyak hambatannya. Kalau paralel 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Sedangkan kuat arus di tiap resistor pada paralel tidak sama. Kuat arus pada rangkaian seri tiap resistor akan sama besarnya. Itu perbedaannya ya. Ini adalah rangkaian listrik. Kemudian kalau dalam tabel ada pernyataan bila lampu 1 putus maka lampu 2 dan 3 ikut padam. Maka jawabannya betul atau salah? Benar ya. Bila lampu 2 putus maka lampu 1 menyala dan lampu 3 padam. Maka jawabannya salah. Bila lampu 3 putus maka lampu 1 dan 2 tetap menyala. Lihat gambar, benar ya. Oh, ternyata kamu jawab benar semua. Hebat, kamu hebat. Ini adalah rangkaian seri. Maka R totalnya tadi tinggal dijumlahkan ya. R1 tambah R2 tambah R3. 4 ditambah 6 ditambah 3. Hasilnya 13 ohm. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar rangkaian paralel. Sehingga rumusnya 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per R total sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9. Kita samakan penyebutnya. Berapa coba? KPK-nya 18 ya, benar. Maka yang pertama 6 per 18 ditambah 3 per 18 2 per 18. Hasilnya 1 per R sama dengan 11 per 18. Ayo kita kali silang. R kali 11, 11 R sama dengan 1 kali 18. Hasilnya R sama dengan 18 per 11. Jadikan desimal, hasilnya 1,64 ohm. Hambatannya jadi kecil ya. Ini adalah rangkaian gabungan seri dan paralel. Ini rangkaian seri sehingga dijumlahkan R totalnya sama dengan 8 tambah 4 sama dengan 12 ohm. Sedangkan rangkaian kedua adalah rangkaian paralel
Sehingga 1/R sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Sama dengan penyebutnya disamakan, yaitu 6. 1/6 ditambah 2/6. Hasilnya 1/R sama dengan 3/6. Kita kali silang. R kali 3, 3R sama dengan 1 kali 6 sama dengan 6. R sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Sehingga semua rangkaian gabungan itu hasilnya R sama dengan 12 tambah 2 sama dengan 14 ohm. Bila ada soal seperti gambar ini, dari gambar di samping, tentukan A. Besar tegangan yang terjadi pada rangkaian itu, B. Besar kuat arus di hambatan 6 ohm, C. Besar kuat arus di I2. Maka kita hitung dulu hambatannya berapa. 1/R sama dengan 1/24. Kenapa 24? Karena 16 dan 8 itu seri, jadi dijumlahkan saja. Ditambah 1/6. Kita samakan penyebutnya. 1/24 ditambah 4/24. Sehingga hasilnya 1/R sama dengan 5/24. Kita kali silang, R kali 5, 5R sama dengan 1 kali 24. Sehingga R sama dengan 24 dibagi 5 sama dengan 4,8. Coba kita hitung voltasenya. V sama dengan I kali R sama dengan 2 kali 4,8, hasilnya 9,6 volt. Yang B, kuat arus di I1 yaitu di 6 ohm. Kita tuliskan I1 sama dengan V A sampai B per R1, yaitu 9,6 dibagi 6 sama dengan 1,6 ampere. Berapakah coba I2 yang di sini? I yang di sini gitu ya. Cabangnya berarti 0,4 ya sisanya. C I2 sama dengan 2 ampere. Kita lihat hukum Kirchhoff, I masuk 2 ampere. Cabangnya 1,6 tambah 0,4 juga 2 ampere. I2 2 ampere, berarti I masuk sama dengan I keluar. Itu menurut hukum Kirchhoff yang di listrik dinamis yang pertama kemarin. Inilah materi kali ini, semoga kalian paham. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.